Untuk menghubungkan amal zahir dengan rohani harus datang ke pakar rohani. Ingin pakar silat, datang ke ahli silat. Ingin sehat secara fisik, datang ke dokter fisik. Tidak bisa sekali ceramah, Pak. Kecuali Abu Rasulullah sekali memandangnya cukup. Falah. Sekali saja memandang Rasul itu sudah mulia. Makanya sahabat Rasulullah itu tidak boleh dihujat satupun. Apa sebab? Mereka dimuliakan Allah karena memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahil itu memandang Muhammad bin Abdullah, bukan memandang Rasulullah. Kini kalau ibu memandang Burhan bin Bashir, dulunan mandi di kali. Mungkin dulu ikut pulau mencilo jambu nak rambutan. Tapi kalau Syekh Mudo Burhan bin Bashir LCMA, itulah balain orang itu. Ya, ambillah kaji kayaknya. Ya, tak usah ditolak-tolak lebih ya. Ya, nanti yang lain disambung nanti semua. Ya, kaji itu orang kalau tahu sanad silsilah ilmunya, nya akan bersaudara, nya akan saling kunjung mengunjungi, bukan saling tinggi meninggi. Tapi kalau tidak tahu silsilah guru, orang akan merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Nanti bakal tuan-tuan guru, para buya, para masyaikh, kalau ada murid datang silakan dibimbing. Dibimbing itu bukan berarti langsung ditalkin, tidak. Ya. Itu jawabannya Pak. Untuk mengkoneksikan zahir dengan batin butuh bimbingan khusus. Dalam bahasa Arabnya disebut talqin. Tapi oleh orang awam, talqin itu hanya orang mati atau sakaratul maut. Padahal talqin itu yang digayang-gayang itu kali Pak ya. Talqin itu adalah bimbingan seorang ayah rohani atau guru rohani menyuapi makanan kepada murid rohaninya. Disuokkan itu kalimah ke dalam kalbunya, dibimbing masuk. Ada yang caranya keras, illallah. Ada yang cara pelan-pelan, illallah. Tergantung karakter bapak ibu yang mana, yang lembut apa yang keras. Silakan cari gurunya. Dan beberapa guru punya dua menu. Ada menu keras, ada menu lembut. Tinggal dipilih. Ya. Jadi cara menghubungkan talqin. Makanya dalam Sirril Asrar yang dinisbatkan ke Imam Al-Qurani atau Al-Jilani, jadi itu diperdebatkan nisbat kitab itu, beliau mengatakan semak belukar yang ada dalam pikiran dan kalbumu itu bisa dipangkas ketika si guru membimbing. Jadi talqin itu seperti sabi yang bisa memangkas rumput sehingga jalan terbuka. Tarang pengenadanya. Kalimahnya sama, la ilaha illallah. Tapi ketika si ahlinya yang menghantarkan kalimah masuk ke kalbu, langsung Pak hidup tuh di dalam. Aslinya kalbu kita itu dia tidak mau kecuali nama Allah. Makanya Allah beri batasan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hei, ketahuilah itu arti Allah. Bizikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Hanya dengan menyebut nama Allah, kalbu menjadi damai dan tenang. Maka dikasih pun ilmu tentang bid'ah sunnah 1000 kali, kalbu gak akan tenang. Dikasih hafalan, kalbu gak tenang. Hafalan masuk ke memori, otak bagian belakang, belum tembus ke kalbu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Khawarij di akhir zaman, teroris di akhir zaman, mereka mungkin hafal Quran. Bahkan Nabi mengatakan mereka ahli Quran. Jadi kita harus antisipasi Pak, jangan sampai tafsir Quran, hafalan santri Quran kita itu menjadi Khawarij nanti. Hafal Quran tapi Qurannya tidak tembus ke kalbu. Jadi ketika Nabi mengatakan saya akan keluar di akhir zaman sekelompok orang yang pernah membantah-bantah Nabi dan mereka ahli Quran, ahli dalil, tapi iman mereka tidak pernah tembus ke kalbu.
Jadi tolong Buya, tolong para masyaikh, Buya kan hafiz kok, punya sanad Quran. Tolong dibina tahfiz Quran supaya tidak kemasukan terorisme. Ya. Tidak kemasukan khawarij. Terima kasih Pak. Kita khawatir. Jadi Nabi sudah kasih gambaran, nanti khawarij itu hafal Quran. Maka kita wajib mengawal santri-santri hafal Quran. Jangan cuma hafalan-hafalan, tilawah. Isi Qurannya yang penting, Pak. Isi Qurannya. Jadi jangan usah bangga anak juara musabaqah, itu nggak ada apa-apanya, nggak dinilai di sisi Allah. Dinilai di sisi manusia dapat juara. Makanya kawan kalau biasa dapat juara, lalu nggak dapat juara kesel, tandanya dia nggak ikhlas. Dan itu sampai juara internasional begitu. Ya, kami ketemu beberapa aktivis musabaqah, ya mohon maaf Pak, aktivis musabaqah. Dia nggak juara Pak, udah juara 1, dia juara sekian gitu. Yang juara 1 kawan beliau, yang juara 2 beliau, 3 kawan-kawan beliau. Apa katanya? Si Anu yang juara 1 itu seharusnya bukan dia yang juara, harus saya yang juara. Dan itu kami ketemu udah banyak para musabaqah itu. Berarti suaranya indah tapi tidak seindah di dalam kalbunya. Mereka hanya sibuk melatih. Maka buya-buya para ustadz wajib mengawal para ahli qari'ah. Dan kami mengimbau kepada qari'ah belajar zikirlah kepada ahlinya. Sehingga nanti membaca Quran itu niatnya mengamalkan sunnah Nabi. Seperti Abu Musa al-Ash'ari yang Nabi minta, yang Nabi curi-curi mendengarkan. Jadi Nabi itu suka jalan-jalan di ganggang rumah, ingin mendengar siapa yang qiyamul lail. Ternyata yang qiyamul lail saat itu Abu Musa al-Ash'ari, suaranya indah seperti suara Buya Burhan tadi ya. Nikmat, senapaknya ditambah 2 halaman pun tidak kakabur warna. Abu Musa al-Ash'ari besok pagi Nabi panggil, suaramu seperti seruling Nabi Daud. U'tita ya, mazamira Daud. Engkau diberikan dianugerahi suara seruling Daud. Seruling Daud itu, jadi Nabi Daud kalau dulu baca Quran, kalau Nabi Daud dulu mazamir seruling kan, berarti Nabi Daud dulu main musik Pak. Batu ya, dalil boleh main musik dengan syarat. Mazamir kan kalimatnya apa? Kecuali itu diartikan secara majazi. Burung terbang itu langsung turun Pak, mau dengerin suara Nabi Daud. Angin sedang kencang berhenti, malaikat lewat pun langsung tertegun, binatang buas langsung jadi jinak. Nabi Daud kalau sedang melantunkan kalam-kalam ilahi dalam kitab Zaburnya, maka beliau bisa baca sesuatu itu berhari-hari tanpa makan, tanpa minum. Maka ada burung-burung yang tadinya keluar, belum sempat sarapan, belum makan siang dan sore, ya burung itu mati. Sedang mendengarkan hari kesekian, hari ketiga, keempat, kelima. Jadi beliau itu bisa berhari-hari cuma dengan kalimah itu, membaca nama Allah. Nabi Daud. Kalau Nabi Daud yang berhenti siapa? Burung, angin, binatang buas, binatang ternak, binatang jinak. Tapi kalau Abu Musa al-Ash'ari baca Quran, yang berhenti siapa? Sayyidul awwalin wal akhirin, penghulu alam semesta, karena dialah alam ini dapat berkah, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Musa al-Ash'ari pewaris ruhnya Nabi Daud. Abu Musa al-Ash'ari itu bisa membuat seorang nabi berhenti. Itulah nabinya para nabi, rasulnya para rasul, pimpinan alam semesta, Sayyidul Awwalin, Sayyidul Alamin. Kira-kira semoga para qari'ah di negeri kita mendapatkan nur warisan Abu Musa al-Ash'ari Nabi Daud alaihi salatu wassalam.